Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra dan rekan dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita mengisi dunia maya dengan pembahasan soal untuk siswa Indonesia. Kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita bekerja pada halaman 25 untuk uji kompetensi 11 nomor 3E dari bab 1 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kelas 10. Hitunglah nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Jika tidak ada nilai X yang memenuhi, berikan alasanmu. Nah, ini soalnya cukup menarik, ini cukup rumit soalnya. Kalau ketemu soal seperti ini, yang kita lakukan adalah bagaimana mendefinisikan nilai-nilai yang terdapat dalam tanda mutlak. Jadi soal ini agak kita modifikasi menjadi 2X tambah tanda mutlak 8 kurang 3X dikurang dengan tanda mutlak X kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita definisikan tanda mutlak. Yang pertama adalah untuk tanda mutlak 8 kurang 3X. Di sini menjadi bernilai 8 kurang 3X untuk, nah ini hati-hati nih, untuk X kecil sama dengan 8/3. Nah, ini dari mana datangnya 8/3? Kalau enggak tahu juga keterlaluan. Nah, itu udah kita jelaskan tuh detail dari awal lagi nilai mutlak itu udah kita jelaskan. Jangan sampai terbalik tandanya. Jangan sampai X besar sama dengan 8/3 pula, malu kita nanti, oke? Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, kalau dia min 8 kurang 3X, ada bernilai min kalau X-nya besar dari 8/3. Nah, ini harus tahu datang dari mana. Yang berikut adalah untuk X kurang dari 4, dia akan bernilai X kurang 4 jika X-nya besar sama dengan 4. Dan bernilai minus X kurang 4 jika X-nya kecil dari 4. Nah, ini dia. Bernilai X kecil sama dengan 8/3. Juga kita harus paham dari mana datangnya. Lalu yang berikut, setelah kita dapatkan bentuk ini, kita cari nilai bersama penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Buat garis bilangan. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Garis bilangan. 8/3. Di sini 8/3. 8/3 penyelesaiannya ada yang kecil sama dengan, wah ini daerah penyelesaiannya kecil, dan ada yang besar 8/3. Yang berikut untuk yang bernilai 4. Nah, ini 4. Ada yang besar sama dengan 4, ini dia. Dan ada yang kecil dari 4. Wah, ini dia. Lalu kita tarik garis 8/3 ke bawah. Tarik garis 4 ke atas. Jadi ada 3 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama di antara 8/3 dan 4. Yang kedua besar dari 8/3, besar dari 4. Yang berikutnya kecil dari 8/3. Nah, kita udah tahu nih kemungkinannya ada 3. Setelah kita tahu, lalu kita definisikan kembali nilai mutlak ini. Yang pertama kita coba ambil untuk yang X-nya kecil sama dengan 8/3. Kalau dia kecil dari 8/3, dia masih bernilai 8 kurang 3X.
untuk X kecil sama dengan 8/3. Yang berikutnya, kalau X-nya itu antara 8/3 dan 4, nah kalau di antara 8/3/4, dia itu bernilai apa? Bernilai minus. Nah, minus 8 kurang 3X kalau dia bernilai di antara 8/3 kecil dari X kecil dari 4. Dan dia besar sama dengan 4, maka juga masih bernilai minus 8 kurang 3X kalau dia X-nya itu besar sama dengan 4. Nah, untuk yang definisi tanda mutlak yang berikut, yang di bawahnya kita definisikan juga. Yang pertama untuk X kecil sama dengan 8/3. Kalau X-nya kecil sama dengan 8/3, apa nilainya? Minus X kurang 4. Nah, kalau minus X kurang 4, dia itu masih untuk X kecil sama dengan 8/3. Berikutnya, jika dia di antara 8/3 sampai 4, dia juga masih minus. Minus X kurang 4 itu untuk 8/3 sampai kecil dari X, kecil dari 4. Nah, untuk yang besar sama dengan 4, fungsinya menjadi apa? Fungsinya menjadi X kurang 4 untuk X besar sama dengan 4. Nah, jadi jawaban kita sekarang ada 3 kemungkinan loh. Yang pertama, nah ini kemungkinan pertama untuk X kecil sama dengan 8/3. Maka fungsinya menjadi 2X. Nah, kita lihat soal. Kalau 8 kurang 3X, tetap. Kalau 8 kurang 3X, dia tetap masih 8 kurang 3X. Oke, berarti dia tetap 8. Berarti ini ditambah 8 kurang 3X. Dikurang. Kalau kecil dari 8/3, kalau tanda mutlak yang satu lagi, dia tandanya apa? Tandanya minus X kurang 4. Nah, oke, berarti dia minus X kurang 4. Berarti kalau begitu, dia itu bernilai minus X kurang 4. Berarti minus X kurang 4. Tutup kurung. Sama dengan 0. Nah, kita buka nolnya, berarti 2X tambah 8 kurang 3X kurang plus X. Apalagi? Kurang plus berarti kurang 4. Sama dengan 0. 2X kurang minus X. 8 kurang 4 minus ini 4 sama dengan 0. Berarti untuk ini tidak ada penyelesaian. Berarti untuk X kecil sama dengan 8 tidak ada penyelesaian. Oke, berarti untuk X kecil sama dengan 8 tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Kita lanjutkan. Untuk ini yang kedua, untuk 8/3 kecil dari X kecil dari 4. Berarti fungsinya 2X. Berikutnya, kalau 8 di antara berarti minus 8 kurang 3X. Oke, berarti minus 8 tambah minus 8 kurang 3X. Kita bersihkan dulu. Minus 8 kurang 3X.
dikurang. Nah, oke, lanjut. Kalau yang fungsi kedua, kalau di antara 8/3 kecil X kecil 4 juga minus X kurang 4. Nah, minus X kurang 4. Minus X kurang 4. Jadi kurang minus X kurang 4. Sama dengan 0. Nah, kita buka lagi operasinya, berarti 2X kurang 8 tambah 3X tambah X kurang 4 sama dengan 0. Selesaikan. 2X tambah 3X tambah 6X. 6X kurang 8 kurang 4 kurang 12 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 bukan penyelesaian. Kenapa bukan penyelesaian? Karena X itu di antara 8/3 sampai 4. Sedangkan X sama dengan 2 tidak termasuk di dalam 8/3 sampai 4. Berarti untuk 8X, untuk 8/3 kecil dari X kecil dari 4 juga tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Ini tidak ada penyelesaian. Oke, kenapa? Udah kita jelaskan tadi. Penyelesaian. 2 bukan penyelesaian. Kenapa? Karena 2 tidak berada di antara 8/3 sampai 4. Lanjut yang terakhir untuk X besar sama dengan 4. Nah, kita lihat. Kalau X besar sama dengan 4, berarti dia 2X. Nah, kita lihat kalau besar sama dengan 4, kira-kira fungsinya apa? Besar sama dengan 4, fungsinya minus 8 kurang 3X. Nah, oke. Berarti kalau begitu, tambah minus 8 minus 8 kurang 3X. Nah, ini dia. Lalu apa dia? Dikurang dengan untuk fungsi yang satu lagi. Fungsi yang satu lagi kita lihat. Ini dia. X besar sama dengan 4 adalah kurang 4. Berarti X kurang 4. Ah, ini dia. Sama dengan 0. Oke, mantap men. Baru kita kerjakan. 2X kurang 8. Minus tambah 3X. Kurang X. Kurang tambah 4. Sama dengan 0. Berarti 2X tambah 3X. 5X kurang X. 4X. 4X kurang 8 tambah 4 kurang 4. Sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 1. Dia X1 juga bukan penyelesaian. Kenapa? Karena X sama dengan 1 tidak termasuk kategori X besar sama dengan 4. Besar sama dengan 4 itu 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan yang kita dapat nilainya X sama dengan 1. Jadi di dalam X besar sama dengan 4 juga tidak ada penyelesaian. Nah, tidak ada penyelesaian. 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 Oke. Berarti kalau begitu, dalam soal ini memang terbukti tidak ada penyelesaian. Berarti soal 2E tidak ada penyelesaian untuk nilai X. Berarti kita jawab. Hitunglah X, berarti tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian yang tidak ada nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi.
Oke, saya rasa soal nomor 3 ini begitu panjang jawabannya. Kita harus definisikan satu-satu nilai mutlak, lalu kita cari penyelesaian bersama dengan menggunakan garis bilangan, lalu akan ketemu untuk berbagai kemungkinan dari penyelesaian-penyelesaian yang ada. Oke, jadi tetap bersama Rado Institute, saya juga bayangkan loh, bagaimana guru-guru kita dengan bersemangat mengajarkan nilai mutlak ini, tetapi saya rasa juga mungkin ada kendala bagi penerimaan oleh siswa. Oleh sebab itu, jangan takut, silahkan masuk ke rumah singgah rumah sakit matematika, Anda akan mendapat pencerahan mungkin sebagai pengayaan apa yang telah disampaikan dari guru-guru kita di sekolah. Terima kasih, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.